Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di video kali ini saya ingin coba sharing nih ke teman-teman semua tentang manusia nomor 1 di dunia. Tahu siapa? Yang pasti bukan saya. Nah, mungkin kalau dibilang siapa manusia nomor 1, saya bukan bahas Jokowi, bukan bahas Presiden Amerika, bukan bahas siapa-siapalah di luar sana gitu kan. Saya ingin bahas satu sosok yang mungkin kebanyakan anak muda suka melupakan beliau, dan mungkin hanya orang-orang tertentu di dunia ini yang selalu mengingat beliau, selalu tahu apa-apa tentang beliau, kemudian selalu menerapkan apa yang beliau ajarkan dan segala macamnya. Nah, siapa lagi kalau bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa sih saya harus bahas beliau? Ingat kan dikit lagi akan ada Maulid Nabi. Nah, mungkin bagi teman-teman semua yang dalam kondisi COVID kayak gini, banyak organisasi Islam atau mungkin majelis atau rohis, sekolah, OSIS dan segala macamnya yang belum bisa mengadakan agenda Maulid yang biasanya pakai panggung, undang ustadz, syekh dan segala macamnya. Tapi gara-gara COVID kayak gini, kita jadi nggak bisa mengadakan hal tersebut gitu kan. Tapi bukan berarti esensinya kita tidak bisa dapat gitu kan. Walaupun COVID kayak gini, kita masih bisa untuk bagaimana agar kita tuh bisa tetap mengingat Rasulullah, perjuangan beliau, jasa-jasa beliau, dan ya semoga dengan video ini bisa mengingatkan teman-teman semua tentang bahwa saya akan mengenalkan ke teman-teman semua sosok yang sering dilupakan oleh anak muda, tapi ini adalah sosok manusia nomor 1 di dunia gitu kan. Isaac Newton kalah, Albert Einstein apalagi, Christopher Columbus aduh lewat saya. Ini nomor 1 loh. Jadi kenapa saya tahu nomor 1? Jadi ada seorang penulis ya, namanya Michael Hart gitu ya. Itu nggak tahu dibaca gimana. Beliau itu salah satu penulis buku Ranking of the Most Influential Person in History ya. Jadi beliau itu menulis 100 orang yang paling berpengaruh di dunia, teman-teman. Nah, salah satunya dan nomor 1 yang beliau tulis itu bukan Albert Einstein, bukan Isaac Newton, bukan Christopher Columbus. Mereka itu di nomor-nomor berikutnya, teman-teman. Tapi nomor 1 itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad. Nah, ini ya kenapa si Michael ini bisa menempatkan Rasulullah di nomor 1. Sehebat apa Rasulullah gitu kan. Ini adalah sosok yang bawa agama penyempurna dari agama-agama kita sebelumnya. Selama beliau hidup, beliau dan para sahabat bisa menguasai sepertiga dunia. Betul? Mungkin itu salah satu alasan kenapa Michael menempatkan Rasulullah sebagai manusia nomor 1 yang paling berpengaruh di dunia gitu kan. Nah, di sini saya nggak ingin membahas biografi Rasul dari lahir, kemudian diangkat menjadi nabi sampai wafat. Saya nggak ingin bahas itu, mungkin teman-teman akan bosan gitu ya. Tapi saya akan coba bahas beberapa kisah yang mungkin menarik, dan ini bisa menjadi gambaran teman-teman bahwa beginilah hebatnya nabi kita, beginilah sosok yang sebenarnya perlu banget kita contoh, tapi kebanyakan dari kita tidak mencontoh beliau gitu. Kita lebih suka mengidolakan manusia-manusia zaman sekarang daripada nabi kita sendiri gitu ya. Nah, seperti apa kisah-kisah menariknya? Pertama, kalian pasti ingat dong, ini kisah yang familiar. Ini tentang kisah kakek Yahudi yang buta. Ingat ya, beliau itu selalu berduduk di pojokan pasar, beliau menghina, menjelekkan Rasulullah. Nah, tapi tahu nggak sih, jadi setiap pagi itu si orang Yahudi buta ini, maaf ya kalau ada suara motor, orang Yahudi buta ini justru setiap pagi selalu dikasih makanan sama Rasulullah, bahkan disuapin langsung sama Rasulullah. Coba, jadi ketika Rasulullah tuh dihina, dijelekan oleh orang Yahudi buta ini, tapi Rasulullah nggak sakit hati, nggak marah, justru sebaliknya.
Ketika orang Yahudi itu butuh makan, dikasih makan sama Rasulullah bahkan setiap pagi, terus konsisten sampai Rasulullah wafat, nggak dikasih makan sama Rasulullah gitu. Ini adalah sebuah kekonsistenan dan keistiqomahan yang luar biasa yang dicontohkan oleh Nabi kita gitu ya. Ngasih makan kepada orang Yahudi tiap pagi sampai beliau wafat. Kita mungkin nggak akan bisa melakukan itu gitu ya. Dan akhirnya ketika Rasulullah wafat, kemudian orang Yahudi itu baru tahu bahwa selama ini yang menyuapinya adalah orang yang selalu dia hina. Akhirnya orang Yahudi itu masuk Islam. Masya Allah, luar biasa gitu kan. Jadi kita mengetuk pintu hati seseorang itu bukan dengan kata-kata, bukan dengan makian, tapi dengan akhlak gitu. Itu kan luar biasa banget. Ini satu kisah menarik dari Rasulullah yang mungkin teman-teman sudah sangat familiar, betul? Satu kisah lain yang menarik gitu ya dari Rasulullah ya, ada orang yang selalu meludahi Rasulullah. Jadi setiap Rasulullah tuh ingin ke Ka'bah, jadi ada satu sosok yang selalu memanggil Rasulullah, dan ketika memanggil Rasulullah langsung diludahi. Dan begitu seterusnya ya. Jadi setiap Rasulullah menuju Ka'bah, beliau selalu diludahi. Setiap melewati jalan yang sama, beliau selalu diludahi. Hingga akhirnya suatu ketika Rasulullah itu melewati jalan yang sama yang harusnya Rasulullah itu diludahi, Rasulullah bingung gitu. Loh, kok ini orang yang selalu meludahi saya kok nggak ada gitu kan? Karena Rasulullah cari-cari, ini kemana nih orang yang suka meludahin saya gitu kan? Ini mungkin biasa kalau kita tuh, kalau ada orang yang suka ngesengin kita pasti selalu menghindari dia gitu kan. Jangan deh, di jalan ini tuh ada yang ngebegal, jangan lewat situ gitu. Atau jangan lewat situ, kita suka dipalak sama kakak kelas kalau di jalan itu, jangan lewat situ gitu kan. Rasulullah beda ya, mau diludahi terus walaupun di jalan yang sama, tetap lewat situ terus gitu kan. Nah, hingga akhirnya orang ini nggak ada yang meludahi ini, dicari sama Rasulullah, dan ternyata orang itu jatuh sakit, teman-teman. Orang itu jatuh sakit, Rasulullah datang ke rumahnya menjenguknya, dan tau nggak, ternyata Rasulullah ini adalah orang pertama yang menjenguk si orang yang meludahi Rasulullah ini gitu. Keren ya. Ketika orang-orang di luar sana yang mungkin itu adalah temannya dia tapi dia nggak jenguk, tapi Rasulullah orang yang dibenci sama dia, justru orang pertama yang menjenguknya. Bahkan Rasulullah mendoakan beliau agar beliau cepat sembuh dari penyakitnya. Satu lagi contoh yang bisa kita dapat dari Rasulullah gitu ya, ketika kita dihina, ketika kita dijelekkan, kita nggak membalas dengan hal itu gitu. Balaslah keburukan dengan kebaikan, teman-teman. Rasulullah membalasnya dengan apa? Dengan doa. Dia sakit didoain gitu. Jadi kalau kita pernah dihina sama orang, dijelek-jelekan sama orang, coba kita balas dengan doa yang baik gitu. Oke? Nah, tapi teman-teman ya, jadi mungkin itu tadi dua kisah yang cukup menarik dari Rasulullah, dari sekian banyak kisah-kisah beliau yang sebenarnya patut kita ketahui dan patut kita ambil pelajaran gitu ya. Tapi sebenarnya ada satu lagi yang saya sampaikan, teman-teman, bahwa ternyata nanti gitu ya di akhirat, ketika mungkin kita bakal panik sibuk sendiri semua gitu kan, ketika semua Nabi Musa, Nabi Yusuf sibuk dengan diri mereka sendiri, kemudian orang-orang yang mungkin sekarang kita kayak, mungkin dari teman-teman ada yang sudah menikah, sudah bersuami istri, tapi nanti ketika di akhirat, ketika di padang mahsyar, kita udah gak peduli tuh. Walaupun di sebelah kanan kita istri kita, di sebelah kiri kita anak-anak kita, atau di depan kita itu adalah ayah ibu kita udah gak bakal peduli. Semua memikirkan amalan ibadahnya masing-masing. Nah, ternyata ada satu-satunya orang ya, satu-satunya sosok yang masih bisa memikirkan orang lain. Siapa? Ya Rasulullah, kan kita lagi bahas Rasulullah kan. Ya pasti Rasulullah SAW. Jadi beliaulah yang orang paling sibuk di akhirat. Jadi kalau ditanya siapa yang sibuk nanti, itu adalah Rasulullah. Sibuk ngapain sih? Jadi ketika itu tuh Rasulullah ditampakkan oleh Allah surga untuk beliau. Ya Muhammad, ini surga untuk kamu, surga Firdaus. Sekarang gini deh, kamu kalau dikasih mobil gratis, dikasih rumah besar gratis, dikasih rumah mewah gratis, atau kamu dikasih liburan kemana-mana keliling dunia gratis tanpa biaya, seneng nggak? Seneng dong, bener nggak? Tapi Rasulullah beda. Ini dikasih surga, tapi
ekspresi senangnya tuh nggak ada sama sekali, senyum pun tidak ada. Justru apa yang beliau pikirkan? Umatku di mana ya Allah? Lalu bilang, tuh umat kamu di padang mahsyar. Tanpa pikir panjang, Rasulullah langsung ke padang mahsyar dan cari umatnya. Mana sini umatku, sini kumpul. Rasulullah ngumpulin semua umatnya hingga tiba-tiba Rasulullah sujud sama Allah. Sujudnya lama. Nah, Allah bingung. Ya Muhammad, bangkitlah. Ya Muhammad, bangkitlah dari sujudmu. Mintalah, maka akan saya berikan. Nah, terus apa yang Rasulullah minta? Ya Allah, umat saya kehausan. Tolong kasihanilah umat saya. Ingat, di padang mahsyar tuh sangat panas. Kita nggak dikasih minum apa-apa. Tapi di sini Rasulullah memohon sama Allah untuk biar umatnya ini dikasih minum, teman-teman. Akhirnya apa yang Allah jawab? Nih, kita langsung dikasih telaga Al-Kautsar. Yang kalau kita sekali minum, ini kita nggak bakal kehausan selama-lamanya, teman-teman. Nah, kemudian ketika semua umat Rasulullah itu sudah meminum telaga Al-Kautsar, tiba-tiba Rasulullah sujud lagi. Sujudnya lebih lama dari sujud sebelumnya. Nah, apalagi yang Rasulullah minta? Ya Muhammad, apalagi yang kau minta? Muhammad bilang, ya Allah, selamatkanlah umatku dari Sirat. Allah jawab, oke, tunggulah umatmu di ujung Sirat. Ketika Nabi Muhammad menunggu umat-umatnya di ujung Sirat, ya udah, umat-umatnya yang amalnya banyak bisa melewati Sirat dengan baik, bisa sampai ke ujung Sirat. Tapi bagi umat-umatnya yang banyak dosa, yang sedikit amalnya, jatuh ke neraka. Nah, ketika Rasulullah tuh tahu kalau umatnya masih banyak yang di neraka, Rasulullah sujud lagi, teman-teman. Sujudnya ini lebih lama lagi dari sujud yang sebelumnya. Akhirnya Allah bingung, ya Muhammad, ada apa lagi? Apa lagi yang kamu minta? Padahal udah saya kasih tadi permintaan-permintaan kamu. Terus Muhammad bilang apa? Ya Allah, tolong selamatkanlah umatku dari api neraka yang di hati mereka itu masih ada iman walau sebesar biji kurma. Akhirnya dikabulkan sama Allah. Nabi Muhammad turun ke neraka, lalu diselamatin tuh umat-umatnya yang masih punya iman sebesar biji kurma, teman-teman. Tahu kan biji kurma sekecil apa? Nah, diselamatin sama Nabi Muhammad. Ketika diselamatin, akhirnya umat-umatnya datang tuh keluar dari neraka dengan badan yang penuh siksaan dan segala macam. Tapi Nabi Muhammad menyambutnya dengan pelukan, teman-teman. Nah, setelah itu Nabi Muhammad masih melihat masih ada umat-umat yang di neraka. Sujud lagi Nabi Muhammad, teman-teman. Sujud lagi, minta lagi sama Allah yang di hatinya itu masih ada iman sebesar biji jagung. Akhirnya dikabulkan lagi sama Allah. Langsung tuh Rasulullah menyelamatkan umat-umatnya yang imannya masih ada sebesar biji jagung. Biji jagung itu lebih kecil dari biji kurma, guys. Ya. Nah, iman kita sebesar apa nih sebenarnya? Setelah itu, ternyata umatnya masih ada lagi di neraka, teman-teman. Rasulullah sujud lagi. Allah sampai bingung. Ini Nabi saya kenapa sujud-sujud terus gitu kan? Apalagi yang dia minta? Ditanya lagi, apalagi yang kau minta Muhammad? Ya Allah, tolonglah selamatkan umatku yang di hatinya masih ada iman sebesar biji sawi atau sebesar biji zarah, lebih kecil lagi dari biji jagung, guys. Nah, diselamatin lagi tuh sama Rasulullah dari api neraka. Terus apa yang terjadi? Sekali lagi Nabi Muhammad sujud lagi kepada Allah. Ya Allah, tolonglah selamatkanlah umatku dari api neraka yang mereka itu tidak punya amal tapi selalu mengucapkan la ilaha illallah. Tuh, jadi teman-teman, ketika teman-teman merasa banyak dosa, minimal selalu lafazkan la ilaha illallah. Semoga dengan itu Rasul akan menyelamatkan kita dari api neraka, teman-teman ya. Nah, begitulah bagaimana kesibukan Rasulullah tuh di pada mahsyar nanti, bagaimana beliau menyelamatkan kita satu persatu. Jadi, wah Kak, berarti umat Islam masuk surga dong? Iya, masuk surga. Tapi ya kalau kamu masuk neraka duluan ya silahkan, saya sih ogah ya. Kalau kamu ingin disiksa di neraka dulu silahkan. Nanti kan saya masuk surga tuh, ntar kita sharing-sharing aja deh gimana kamu rasanya di neraka gitu kan, oke? Nah, itu sedikit kisah beliau yang mungkin
bukan kisah ya, itu adalah nanti di masa depan ketika di padang mahsyar beliau akan menyelamatkan kita teman-teman. Jadi pada intinya adalah ketika teman-teman ingin masuk surga, oke, kita masuk surga, tapi kita akan masuk dulu ke neraka. Kalau nggak ingin lama-lama di neraka, maka banyaklah amal ibadah ya. Nah, semoga video ini bisa mengingatkan teman-teman untuk bagaimana mengingat ya perjuangan jasa Rasulullah kepada kita, kepada umatnya gitu kan. Beliau selama hidupnya selalu mendedikasikan dirinya untuk menyiarkan Islam. Coba kalau beliau nggak totalitas menyiarkan Islam, kita nggak bakal memeluk Islam. Saya nggak bakal memeluk Islam. Saya nggak bakal ngomong di video seperti ini gitu. Jadi kita perlu syukuri, minimal terapkanlah apa yang beliau ajarkan gitu ya. Nah, itu beberapa kisah menarik dan sepenggal ya sedikit kisah-kisah Rasulullah. Ada banyak lagi sebenarnya kisah-kisah yang sangat menarik yang ingin banget saya sampaikan, tapi karena videonya sangat terbatas. Tapi kisah-kisah menarik yang tidak bisa saya sampaikan itu semuanya ada nih di buku saya ya. Di buku saya ini Menjadi Umat Islam Abad 21. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu lagi lebih dalam lagi tadi kisah-kisah Rasulullah yang lain, kisah-kisah menarik Rasulullah yang lain itu seperti apa yang semoga bisa menambah kecintaan teman-teman sama Rasulullah, bisa baca buku tebal saya ini. Bisa dibeli toko buku terdekat ya, karena sudah tersebar di toko buku Gramedia seluruh Indonesia. Bisa beli juga di saya langsung, oke? Nah, semoga apa yang saya sampaikan di video kali ini bisa menambah kecintaan teman-teman kepada Rasulullah. Kemudian menyadarkan kita bahwa beliau memang sosok yang patut diidolakan, dan beliau memang kisah-kisahnya perlu banget kita tahu agar kita semakin cinta dan semakin mengingat jasa-jasa beliau. Sehingga dengan itu kita ada motivasi untuk mengamalkan apa yang beliau ajarkan, oke? Nah, sekian video kali ini, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.